Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload ada video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham BBRI untuk melihat bagaimana potensinya minggu depan. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham yang diramal akan mendapatkan keuntungan dari program makan gratis bergizi dari pemerintah. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Hari ini kalau pemberitaan dengan judul program makan bergizi gratis deretan saham diramal akan cuan. Jadi di artikel berita ini dijelaskan ada beberapa saham yang mungkin akan diuntungkan dari program makan bergizi gratis. Jadi bisa kita baca sekilas artikel pemberitaan ini, saham mana yang mungkin akan diuntungkan dari program ini. Yang pertama bisa kita lihat, dari pandangan analis yang dihimpun oleh Bloomberg, ada emiten seperti ICBP dan Cimori yang digadang-gadang akan turut mendapatkan keuntungan. Selain Cimori dan ICBP, emiten di sektor pengunggasan juga digadang-gadang turut mendapatkan berkah dari program makan bergizi gratis. Jadi bisa kita baca targetnya mereka. Untuk CPIN direkomendasi buy dengan target harga itu di 6.100. Sedangkan JPFA direkomendasi untuk hold dengan target di 1.695. Sedangkan untuk main di hold dengan target di 835. Dan sekarang kita coba lihat teknikal beberapa saham yang katanya akan diuntungkan dari program makan bergizi gratis ini. Yang pertama ICBP bisa kita lihat secara teknikal saat ini memang sudah mulai bergerak tren. Jadi dari pertengahan Juli kemarin, ICBP sudah mulai uptrend setelah berhasil melewati garis EMA 50-150. Jadi setelah berhasil break, ICBP sampai saat ini masih terus bergerak naik. Minggu ini sempat menyentuh resisten di 11.500, tapi saat ini bisa kita lihat belum berhasil break. Hari Jumat malah sempat turun di bawah 11.250. Sempat menyentuh sekitar 11.100. Tapi secara pergerakan masih oke. Satu masih sempat bangkit dan naik 0,89% ke 11.375. Jadi memang candle hari Jumat tidak begitu oke, tapi minimal untuk teranjang menengah ICBP saat ini masih oke. Dan untuk broker summary bisa kita perhatikan di sini, kenaikan hari Jumat ini terpantau masih ada akumulasi. Asing juga bisa kita lihat 2 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi saham ICBP. Jadi apabila teman-teman sudah punya, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ICBP minggu depan masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 11.500. Dan masih ada potensi untuk break dan melanjut naik ke 11.800. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham ICBP, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Bisa trailing stop di 11.000 atau garis EMA 50-150 untuk teman-teman memang dapat di harga 10.000. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry, saya sudah tidak menyarankan untuk entry di harga sekarang atau di atasnya, karena saat ini ICBP sudah naik lumayan tinggi. Walaupun memang masih ada potensi untuk naik, takutnya kenaikan ini sudah terbatas. Karena sebelumnya bisa kita lihat, ICBP setiap kali mendekati harga 11.800 dalam 1 tahun terakhir ini selalu gagal break dan melemah. Jadi apabila baru mau entry, takutnya teman-teman entry di pucuk dan malah melemah. Jadi tunggu terkoreksi kembali ke sekitar harga 11.000 apabila masih bisa bertahan dari rebound, menurut saya baru lebih aman untuk coba ikut entry daripada paksakan untuk buy on breakout karena resiko untuk turun masih lumayan besar. Oke, kita sekarang lihat untuk saham poultry. JPFA secara teknikal saat ini sebenarnya masih oke. 1 minggu terakhir ini masih sideways mencoba untuk bertahan di harga 1.600. Dan untuk teranjang menengah, JPFA sebenarnya trennya masih bergerak tren. Setelah berhasil naik melewati garis EMA 50-150 di sini bisa kita lihat setelah berhasil break, JPFA mulai uptrend, sempat terkoreksi ke garis EMA 50 tapi masih bisa bertahan dari rebound. Setelah itu menyentuh 1.700, JPFA gagal break, sempat kembali mendekati garis EMA 50 bisa kita lihat masih bisa rebound. Jadi garis EMA 50 sampai saat ini masih berupa support lumayan kuat untuk JPFA. Jadi selama JPFA tidak turun bawah garis EMA 50, untuk tren jangka menengah saya lihat JPFA masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Dan saat ini memang masih mencoba untuk naik di atas 1.600. Tapi jika kita lihat JPFA di broker summary, asing juga sama bisa terus masuk akumulasi saham JPFA. Jadi asing belum keluar, bisa kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ini. Tapi di broker summary kenaikan hari Jumat kemarin ini terpantau untuk average-nya ini tidak ada akumulasi distribusi, tapi di broker top 1 dan top 3 sebenarnya masih ada sedikit distribusi. Jadi untuk teman-teman ingin coba entry saham JPFA, menurut saya ini juga masih bisa dipantau untuk entry apabila JPFA minggu depan bisa bertahan di 1.600. Jadi jika terpantau JPFA
mengetes 1600 berhasil naik, Musa masih menaruh coba entry untuk swing dengan target jangka pendek di 1680 sampai 1700. Tapi jika terpantau minggu depan JPFA mencoba naik di 1600 masih gagal, mulai terkoreksi, sebaiknya tunggu kembali di sekitar 1545 atau jika support EMA 50-nya. Karena beberapa kali terkoreksi garis EMA 50, JPFA terpantau masih bisa bertahan dan rebound. Jadi tunggu terkoreksi garis EMA 50, apabila masih bisa bertahan dan rebound, baru ikutan entry untuk swing. Dan target take profit tetap di 1680 sampai 1700 untuk saat ini. Selanjutnya untuk main bisa kita lihat cara pergerakan saat ini juga hampir mirip dengan JPFA. Dalam satu minggu ini mulai sideways setelah sebelumnya juga mulai bergerak trend. Jadi sebelumnya main mengetes garis EMA 50-150 bisa bertahan dan rebound. Setelah baris rebound bisa kita lihat hampir mirip dengan JPFA. Setiap kali terkoreksi garis EMA 50, main juga masih bisa bertahan dan melanjutkan kenaikan. Dan jika kita lihat hari Jumat kemarin ini sempat terkoreksi lumayan dalam, mengetes garis EMA 50. Minggu ini main masih bisa bertahan dan bangkit lagi dan rebound di atas harga 800. Hari Kamis sempat menyentuh target di resisten 850, main masih gagal naik, dan hari Jumat kembali bergerak sideways di sekitar 830. Jadi candle hari Jumat itu tidak begitu oke. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan untuk main hari Jumat kemarin asing terpantau melakukan distribusi, tapi secara keseluruhan asing masih masuk akumulasi saham main. Dan di broker summary jika kita lihat hampir mirip dengan JPFA, sebenarnya untuk top 1 dan top 3 ini masih ada sedikit distribusi, tapi average ini tidak ada distribusi. Jadi untuk main apabila teman-teman ingin coba entry ini juga masih bisa dipantau karena saat ini mulai sideways, tapi untuk entry lebih aman tunggu terkoreksi kembali ke 800 sampai maksimal 780 apabila mau entry. Jadi apabila terpantau main minggu depan masih lanjut melemah mengetes target harga ini bisa bertahan rebound, masih menarik untuk entry untuk swing dengan target lebih dekat di 850 atau target lebih jauh di sekitar 880 sampai 900. Sedangkan untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah di bawah 700, Musa bisa jadikan garis EMA 50 untuk trail stop. Selama main tidak turun bawah garis EMA 50, teman-teman masih mau hold terus, Musa masih layak untuk di hold karena belum ada tanda-tanda patah tren. Selanjutnya CPIN jika kita lihat secara pergerakan tidak seoke teman-temannya di satu sektor yang sama. CPIN saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50. Dan cara pergerakan memang saat ini sideways. Bisa kita lihat satu minggu ini masih mencoba untuk bertahan di support EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 150 di sekitar 5150. Beberapa kali mencoba turun bawah garis EMA 150, CPIN masih bisa bertahan. Tapi pada saat rebound mencoba naik di atas garis EMA 50 bisa kita lihat CPIN masih tertahan. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 5225. Sedangkan resisten di atasnya ada 5300. Jadi ini resisten lumayan kuat. Setiap kali mencoba naik, CPIN selalu tertahan dan dipaksa turun kembali. Sehingga cara pergerakan ini masih sideways. Dan untuk CPIN jika kita perhatikan di sini, asing terpantau satu minggu terakhir masih masuk akumulasi. Dan di broker summary ini terpantau juga masih ada distribusi. Jadi untuk asing memang rata-rata masih terus masuk akumulasi saham potri ini, tapi di broker summary karena CPIN masih ada distribusi pada perdagangan hari Jumat, tetap Musa harus hati-hati. Apabila terpantau minggu depan CPIN gagal bertahan di atas garis EMA 150, maka cara pergerakan CPIN akan mulai patah tren, akan mulai downtrend dengan target penurunan Musa ada potensi ke 5000. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham CPIN, wait and see dulu, lihat apakah minggu depan CPIN bisa bertahan di 5150. Apabila masih bisa bertahan, bisa coba entry untuk swing dengan target tetap saat ini di harga 5300. Kali 5300 merupakan resisten yang beberapa kali sudah menahan kenaikan dari saham CPIN. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.